seberapa pengaruh sih guru itu dalam pembelajaran? Ya, pastinya guru itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Nah, kreatif atau tidaknya pembelajaran itu semua tergantung pada Bapak Ibu guru semuanya, ya kan? Jika pembelajaran itu hanya berpusat pada guru atau teacher center, maka pembelajaran itu tidak akan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ada pastinya peserta didik itu hanya bosan dalam pembelajaran, pastinya akan jenuh. Namun jika gurunya kreatif, media-media yang digunakan itu sangat banyak, pastinya peserta didik itu juga akan lebih senang dan tidak merasa bosan dalam belajar dan akan menimbulkan sebuah candu dalam pembelajaran. Nah, agar pembelajaran inovatif itu butuh 3 Bapak Ibu. Menurut saya, yaitu yang pertama itu kita sisipkan adalah game. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran. Dan yang ketiga itu pastinya kita memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, yang pertama nih game. Dalam pembelajaran itu kita bisa membalut pembelajaran dengan game dapat meningkatkan rasa candu peserta didik dan secara tidak sadar akan membuat dia semangat lagi dalam belajar. Nah, jika pembelajarannya hanya berpusat pada guru, hanya mengandalkan LKS, atau hanya mengandalkan buku paket saja, maka peserta didik itu kebanyakan akan merasa cepat bosan, gitu ya. Jangankan seperti itu, guru yang hanya mendengarkan saja itu pasti akan merasa cepat bosan dan ngantuk ya Bapak Ibu ya pastinya ya. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti diklat ini bisa membuat media pembelajaran yang inovatif sehingga proses pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu nanti bisa menyenangkan bagi peserta didik gitu. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran. Nah, membalut dengan berbagai media pembelajaran dapat membuat peserta didik itu memiliki sudut pandang baru terkait pembelajarannya gitu. Jadi dengan bantuan media pembelajaran dapat membantu kita sebagai guru itu memberikan wawasan, memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada peserta didik gitu. Yang ketiga yaitu dengan bantuan teknologi. Nah, sekarang kan teknologi itu semakin canggih ya, perkembangan zaman itu semakin pesat. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus juga melek digital nih. Maka pembelajaran juga akan dituntut berkembang juga karena perkembangan zaman juga semakin berkembang sehingga pembelajaran kita juga harus dituntut untuk berkembang gitu. Dengan teknologi ini dapat membuat pembelajaran lebih efisien dan efektif. Nah, ini nih salah satu contohnya yaitu kita akan bermain game board bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 peserta. Nah ini salah satu contohnya ini bisa diakses di website saya yaitu bugururia.com, kemudian pilih tools dan di sini game interaktif. Itu bisa Bapak Ibu coba di kelas. Namun di sini game interaktif ini saya buat sekarang masih khusus untuk kelas 5 Bapak Ibu. Nanti diharapkan mungkin ke depannya bisa dipakai untuk kelas 1 sampai kelas 6 maupun dari jenjang SD, SMP maupun SMA ya Bapak Ibu. Namun saat ini hanya saya yang bisa mengganti soal maupun jawaban yang ada di game interaktif ini gitu. Untuk saat ini masih di kelas 5. Nah, ini adalah salah satu contohnya yaitu game board online yang ada di website saya. Nah, di sini gamenya ini bisa dimainkan maksimal 4 siswa gitu, secara berkelompok. Boleh 1, boleh 2, boleh. Nah, jika di sekolahnya tidak diperkenankan untuk membawa HP, boleh pakai laptop, jadi ditampilkan di LCD gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini siswa itu membentuk kelompok 4, kemudian melemparkan sebuah dadu. Nah, jika misalkan ini angka dadu 5 ya, jadi maju 5 langkah. Jika berada di kotak yang berwarna ungu, maka peserta didik akan mendapatkan pertanyaan. Nah, jika pertanyaan yang dijawab itu benar, maka peserta didik berhak maju 2 langkah. Jika yang menjawab salah, maka akan mundur 2 langkah begitu. Nah, untuk pemenangnya itu yang sampai di garis finish ini goal terlebih dahulu itu adalah pemenang dari game ini gitu. Nah, ini juga salah
satu contoh game online battle match gitu. Ini untuk matematika gitu. Nah, cenderung nih di kelas kebanyakan peserta didik itu tidak menyukai pembelajaran matematika ya. Mungkin dianggap sebuah momok dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga peserta didik itu merasa malas gitu jika belajar mengenai matematika. Nah, jika matematika ini dibalut dengan menggunakan game gitu, diharapkan pastinya peserta didik itu lebih tertarik dalam belajar. Apalagi kan sekarang peserta didik itu lebih banyak bermain game online ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh game untuk matematika. Nah, ini yang berbasis online nih. Nah, jika ini adalah yang berbasis PowerPoint gitu. Jadi tidak harus online. Jadi bisa digunakan untuk offline juga nih di kelas. Mungkin di kelasnya tidak ada WiFi gitu. Jadi bisa dipakai game berbasis PowerPoint ini. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin menerapkan ini, nanti saya akan bagikan template-nya nih, template untuk game berbasis PowerPoint. Ini bisa diganti materi, kemudian soalnya, petunjuknya bisa diganti sesuai materi yang Bapak Ibu ajarkan, seperti itu. Nah, ini. Review materi dengan jika tidak mendukung ya mungkin fasilitas atau sarana prasarana di sekolah, mungkin tidak ada LCD atau proyektor, mungkin laptop ataupun handphone, Bapak Ibu bisa menggunakan media pembelajaran yaitu berbasis printable gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh game berbasis printable yaitu kartu kuartet. Berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Kali ini untuk membuat peserta didik lebih memahami materi pembelajaran iklan, saya memadukannya dengan permainan game kuartet. Dengan materi yang bersumber darinya dapat memikir kritis, meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama antar peserta didik. Dan pastinya Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu bagaimana nih responnya peserta didik dalam belajar sambil bermain. Nah, pastinya respon mereka itu sangat senang ya Bapak Ibu. Dilihat dari video yang saya tampilkan, mereka cukup gembira dalam proses pembelajaran. Walaupun sebenarnya mereka itu belajar, tapi sambil bermain gitu ya. Nah, pastinya jika pembelajaran dibalut dengan sebuah game, pastinya pembelajaran itu menyenangkan bukan ya? Nah, membalut pembelajaran dengan game dapat meningkatkan rasa candu peserta didik terhadap pembelajaran. Gitu. Nah, media pembelajaran ini diharapkan satu yaitu mudah untuk dipahami. Jadi peserta didik itu akan mendapatkan gambaran terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu mudah untuk dimainkan sehingga semua peserta didik dapat media pembelajaran yang digunakan. Nah, diharapkan media pembelajaran itu tidak hanya guru saja gitu ya yang memainkan. Misalkan guru hanya membawa satu media pembelajaran yang bisa dimainkan. Diharapkan itu semua peserta didik bisa memainkan media-media pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru semuanya, seperti itu.